Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdan Hidayat dari program studi teknik mesin Universitas Nusa Putra. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integritas sirkuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih prosesor. Nah, penggunaan microcontroller ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Nah, adapun diagram blok dan struktur microcontroller. Nah, yang pertama ada CPU. Nah, CPU adalah otak microcontroller, menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Fungsi utamanya adalah mengambil dan mendekode instruksi. Yang kedua ada memori atau penyimpanan. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program yang terdiri dari RAM dan ROM. Nah, kemudian ada port input dan output. Digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, pokoknya perangkat input dan output. Yang keempat ada port. Nah, port serial menyediakan berbagai antarmuka serial. Nah, seperti port paralel. Kemudian ada pengatur waktu atau timer dan counter. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkit pulsa, pengukuran frekuensi, dan sebagainya. Kemudian ada analog digital convert atau ADC. Convert ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Kemudian yang ketujuh ada digital to analog convert atau DAC. DAC melakukan operasi pembalikan dari ADC, yaitu mengubah sinyal digital menjadi format analog. Yang kedelapan ada control interrupt. Nah, digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Kemudian yang terakhir yang kesembilan ada blok fungsi khusus. Nah, beberapa microcontroller yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus saja, seperti ada robotik. Nah, kemudian ada keunggulan atau kelebihan dan kekurangan dari microcontroller. Nah, yang pertama, microcontroller penggunaan microcontroller sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistemnya cukup mudah. Kemudian ada kekurangan. Di sini saya menjelaskan beberapa saja. Nah, kekurangannya hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro saja. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai microcontroller. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Untuk kurang mungkin dapat diberikan dalam kolom komentar ya, dalam saran, dan mungkin lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.